Shalom, selamat malam. Ketemu kembali dengan saya Arliani Ginting di acara kami Amazing Ministry. Cakap-cakap dengan Tuhan untuk hari ini di hari Sabtu malam Minggu dengan tema kita hari ini yaitu kasih tidak pernah gagal. Nah, sebelum kita mulai acara kita ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Karena sepanjang hari ini kami sudah boleh merasakan kebaikan-Mu, kami sudah boleh merasakan kesetiaan-Mu, kami sudah boleh merasakan semua yang baik yang Kau berikan, yang Kau kerjakan dan Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan, terima kasih buat kehidupan, buat kekuatan, buat berkat-Mu Tuhan, buat segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami di sepanjang hari ini. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan sama-sama Tuhan sharing, sama-sama belajar bagaimana kami harus hidup dalam kasih dan bagaimana kami harus belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Biar Engkau Allah yang memberikan hikmat kepada kami dan mengajari kami sehingga kami boleh mengenal kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat malam semuanya anak-anak muda, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah yang sedang menyaksikan live streaming kami. Saya katakan shalom bagi kita semuanya. Selamat menikmati hari Sabtu malam Minggu. Walaupun sepanjang hari ini kota Medan habis diguyur hujan dari mulai siang sampai malam tadi dan baru berhenti hujannya. Saya percaya bahwa kita semuanya merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini, amin. Dan hari ini dalam acara kita cakap-cakap dengan Tuhan, kita akan sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang kasih yang tidak pernah gagal. Dimana di sini kenapa sih kasih itu tidak pernah gagal? Nah, ya kita akan belajar sama-sama tentang hal itu di hari ini, di malam Minggu ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu teman-teman yang di sini, apa kabarnya semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja? Yang di rumah, yang menyaksikan live streaming kami, apa kabarnya? Baik-baik semuanya? Tuhan baik, amin. Nah, hari ini sebelum kita bicara lebih lanjut, kita bisa boleh baca dulu di kitab Matius yang ke-7 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Boleh buka di Alkitabnya, di handphone, ataupun kalau lagi pegang Alkitab, boleh juga dibuka di Alkitabnya. Matius 7 ayat 12. Nah, di sini disebutkan di Matius 7 ayat 12, judul perikopnya Jalan yang Benar. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita juga harus memperlakukan orang dengan baik. Kalau kita ingin dikasihi, kita juga harus mengasihi. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apa yang kita perbuat kepada orang lain itu juga yang akan diperbuat kepada kita. Jadi kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, pengen dikasihi, pengen dicintai, maka kita juga harus banyak memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Baik itu kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada rekan kerja kita, teman kuliah kita, teman sekolah kita, kepada semua orang gitu loh. Baik pun itu mungkin bukan satu suku dengan kita atau bukan satu agama dengan kita, karena kan Tuhan mengajari kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Nah, sesama kita manusia itu siapa gitu loh? Itu semuanya gitu loh. Karena kan kita semuanya ciptaan Tuhan. Jadi kita jangan mengkotak-kotakkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, di sini tadi kita sudah baca bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga itu kepada orang lain. Nah, dengan judul perikop kita tadi yaitu bagaimana kasih tidak pernah gagal. Saya mau sampaikan bahwa kadang-kadang kan dalam hidup ini kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya, kita berteman, ya kan? Kita berteman atau mungkin kita sudah bersahabat mungkin dari SD atau kita masuk SMP juga bersahabat lagi, dan setelah kita masuk SMA juga kita tetap bersama, dan kuliah juga kita tetap bersama.
Nah pas kita sudah mulai bekerja, mungkin ada sesuatu yang membuat kita ada masalah dengan sahabat kita ini gitu loh. Nah kadang-kadang kan itu membuat kita berpikir, apa yang mesti saya lakukan ya kepada dia gitu. Mungkin ada kesalahpahaman atau kita diperlakukan mungkin dengan tidak adil menurut kita atau tidak baik menurut kita. Kadang kan kita juga terpancing untuk, oh dia kok lakukan itu kepada saya gitu kan. Emangnya dia aja yang bisa, saya juga bisa kok lakukan hal yang sama. Nah itu kan berarti namanya kita akhirnya sama dong jahatnya dengan dia gitu loh. Jadi kan kita juga diajari dari sekolah minggu, kita sudah diajari jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan gitu loh. Kenapa? Karena sewaktu kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita juga sudah menjadi menjadi sama dengan orang yang berbuat jahat kepada kita gitu loh. Tapi kalau kita balas kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan, maka kita sudah membuat satu perbedaan gitu loh dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah contohnya, nggak usah jauh-jauh kita di rumah ya kan. Kita mungkin satu keluarga, anak bapak kita sama mama kita mungkin ada 3 orang gitu kan, atau mungkin 4 orang gitu, 2 perempuan 2 laki-laki. Nah mungkin kita kan nggak sama semuanya kita dekat gitu kan. Mungkin ada dengan satu yang kita mungkin kompak banget gitu loh, kayaknya sehati banget sama hobinya gitu kan. Nah mungkin dengan yang lain, dengan yang 2 orang lagi mungkin kita kurang kompak gitu, atau mungkin kurang sama lah hobinya gitu. Nah seperti itu. Atau mungkin yang 2 lagi ini suka kali jahil sama kita atau suka jahat sama kita. Nah padahal kan dia kan saudara kandung kita gitu loh. Nah kadang kan kita kenapa bisa terjadi pertengkaran dan juga perselisihan di dalam keluarga gitu loh. Itu kan karena dimulai dari hal yang kecil gitu loh. Dari kita masih kecil kita suka bertengkar, kita suka tidak mau mengalah gitu loh. Maunya menang aja gitu, dan tidak mau merendahkan hati satu sama lain. Itu yang membuat akhirnya sampai semakin lama dipupuk, akhirnya kita menjadi pertengkaran yang hebat waktu kita besar gitu. Tapi kalau umpamanya dari kecil kita bertengkar, ada yang mengalah, minta maaf, nah seperti itu. Jadi kan akhirnya kasih itu muncul gitu loh. Nah begitu juga dalam pertemanan kita dengan teman-teman kuliah, teman sekolah, di tempat kita bekerja, dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita pasti menghadapi banyak masalah gitu loh. Kita pasti banyak menghadapi pertentangan atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kan nggak mungkin kita selalu di sekolah berantem, di tempat kuliah kita bertengkar, di tempat kerja kita juga bertengkar. Kan tidak mungkin seperti itu gitu loh. Karena kalau udah seperti itu berarti kita dong troublemaker-nya gitu kan. Jadi kenapa saya bilang di sini kasih tidak pernah gagal gitu loh, karena kita belajar dari apa yang Yesus lakukan buat kita. Kita belajar dari apa yang Tuhan lakukan buat kita. Nah, Yesus itu melakukan bukti kasihnya itu kepada kita dengan dia mati di kayu salib gitu loh. Kenapa? Karena dia mau menebus kita gitu loh. Dia mau menebus kita dari pelanggaran kita, dari segala kesalahan kita, dari kelemahan-kelemahan kita, dari sakit penyakit kita, dari semua yang tidak baik yang kita lakukan. Yesus mau mati buat kita. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Dan suatu Yesus mati di kayu salib gitu loh. Dan ketika kita juga menangkap kasihnya Yesus gitu loh, kita meresponi kasihnya Yesus, maka akhirnya kita juga menjadi orang yang juga mengasihi dia gitu loh. Nah jadi kasih yang Yesus lakukan buat kita, ketika kita responi, maka kita juga mengalami kasihnya Yesus gitu loh. Dan suatu kita sudah mengalami kasihnya Yesus, maka kasih itu juga akan kita berikan dan kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah jadi penting untuk kita memahami betapa kasih itu sangat perlu untuk kita lakukan gitu loh. Jadi kasih itu bukan sesuatu yang kita lakukan ketika kondisi hati kita lagi baik gitu. Karena kan baru gajian atau mungkin nilai kita bagus gitu kan, atau hubungan kita dengan orang tua lagi baik, dengan teman-teman juga lagi baik. Jadi kita akhirnya punya kasih. Enggak seperti itu gitu loh. Kasih itulah sesuatu yang konsisten yang harus kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita gitu loh. Jadi bukan tergantung situasi dan kondisi. Karena kondisinya lagi baik, saya mengasihi gitu loh. Enggak bisa seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena kasih itu perintah gitu loh. Tuhan katakan kepada kita, kasihilah.
Tuhan bilang sama kita kasihi. Jadi kasih itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Jadi bukan sesuatu yang hari ini kita lakukan, besok enggak. Nah, bukan seperti itu. Jadi konsisten untuk kita lakukan. Nah, lanjut lagi kita buka di kitab di 1 Yohanes 2 ayat 10. Kita buka Alkitab kita di 1 Yohanes 2 ayat 10. Di sini disampaikan, firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi kalau kita mengasihi, kita berada dalam terang. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi itu, hati kita tuh pasti berbeda gitu loh, sama sewaktu kita lagi marah, lagi benci gitu loh. Nah, pasti berbeda gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita sudah marah, sudah benci sama orang gitu loh, atau mungkin benci sama teman kita, atau mungkin sama guru kita, sama dosen kita, sama orang tua kita, sama atasan kita, sama rekan kerja kita, pasti hati kita itu sudah dikuasai oleh sesuatu hal-hal yang jahat gitu loh. Tapi waktu kita mengasihi, hati kita itu dipenuhi oleh hal-hal yang baik, ada terang gitu loh. Kenapa? Karena pasti kalau orang yang mengasihi dengan orang yang membenci itu, dari raut wajahnya aja pun berbeda gitu loh. Kalau orang yang mengasihi, pasti raut wajahnya itu gimana ya? Berbinar-binar, seperti saya mungkin ya. Ya Kak? Kakak dan abang di sini. Benar. Jadi kan kalau umpamanya kita mengasihi, pasti raut wajah kita itu berbeda. Sama sewaktu kita mungkin lagi marah, atau kita lagi kesel, lagi benci sama orang. Nah, jadi ayo kita belajar tentang kasih ini gitu loh, karena kasih ini sangat penting. Apalagi kan di saat-saat seperti sekarang ini, Alkitab juga mencatat bahwa di hari-hari terakhir kasih setiap orang akan menjadi dingin gitu loh. Kita akan mulai kehilangan kasih kita. Kenapa? Karena kita akan menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit gitu. Nah, seperti saat sekarang ini kan kondisi ekonomi juga sedang sulit gitu loh. Orang mencari pekerjaan juga susah, mencari nafkah juga susah. Jadi akhirnya kita cenderung untuk egois gitu loh, dan hanya memikirkan diri kita sendiri. Sehingga kita memikirkan keamanan, ketenangan, dan juga kenyamanan diri kita sendiri gitu loh. Kita tidak peduli sama orang lain. Yang penting kan saya gitu loh. Orang lain mau kayak mana, ya itu terserah. Nah, itu yang tidak boleh. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi gitu loh. Mengasihi itu ya kita memberi, kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini juga saya mau sampaikan bahwa kasih itu akan membuat apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu terjadi gitu loh. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit tentang hidup saya ya, yang saya sudah alami. Itu bersama dengan bapak saya dan juga mama saya kan. Dulu waktu saya pertama kali kenal Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya terima Tuhan terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya gitu loh. Apalagi dulu kan masih zaman-zaman awal-awal karismatik kan, pasti kan orang tua kita tuh menentang banget gitu loh untuk kita ikutin ibadah di karismatik gitu kan, karena kita dianggap berbeda gitu, atau mungkin lebih jelasnya lagi dianggap sesat gitu. Nah, dulu bapak saya sama mama saya itu menentang banget gitu loh saya ikut gereja karismatik, tapi saya tetap berdoa gitu loh. Saya tetap berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena saya mengasihi mereka gitu loh. Mereka marah sama saya, mereka melarang saya karena mereka juga belum mengenal gitu loh tentang Yesus itu. Nah, jadi orang yang pertama ikut dan juga diselamatkan bersama dengan saya itu adik saya yang paling kecil. Nah, adik saya yang paling kecil. Nah, adik saya itu dulu satu kos sama saya, dan dia menjadi saksi gitu loh, karena saya sampai disidang sama bapak saya sama mama saya itu sampai tengah malam gitu loh, sampai dilarang bahwa saya tidak boleh lagi bergereja di karismatik. Tapi karena saya mengasihi Tuhan dan saya mengasihi orang tua saya tetap berdoa gitu loh. Saya tetap berdoa buat mereka, tapi juga saya ikuti apa yang mereka arahkan kepada saya. Kita juga tidak boleh ya menentang orang tua kita, karena kan mereka juga menyatakan hal yang baik juga buat kita. Jadi saya tetap kalau orang tua saya ada, saya gereja ke GBKP, dan
Kalau orang tua saya tidak di Medan, saya kembali lagi gereja di gereja karismatik. Dan saya tetap mendoakan orang tua saya. Dan itu butuh waktu yang lama dan butuh waktu yang sangat panjang gitu loh. Sampai akhirnya bapak saya itu terima Tuhan Yesus gitu loh. Jadi saya berterima kasih sekali sama Bang Jeremy dulu yang mendoakan bapak saya untuk terima Tuhan Yesus. Nah, jadi makanya saya bilang di awal tadi kan di tema kita tadi itu bahwa kasih tidak pernah gagal. Jadi waktu kita melakukan perbuatan kasih itu tidak pernah gagal. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak baik, hal yang tidak kita sukai, hal yang tidak kita inginkan dalam hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita gitu, dalam pekerjaan kita, dalam perkuliahan kita ataupun dalam hubungan pertemanan atau dalam keluarga, belajarlah untuk tetap mengasihi. Nah, kadang-kadang untuk mengasihi ini susah loh, benar nggak sih? Mengasihi itu kadang-kadang susah, apalagi kalau kita lagi kesel banget sama orangnya gitu loh. Kayaknya kalau berdoa pengen, aduh Tuhan, kalau bisa Tuhan begini, hal-hal yang negatif yang kita pengen supaya itu terjadi kepada orang yang kita tidak sukai. Tapi apa untungnya gitu loh waktu kita mendoakan hal yang tidak baik bagi mereka gitu loh. Sedangkan kan Tuhan mengajari kita untuk mengasihi itu bagaimana? Kita mendoakan yang terbaik buat dia gitu loh. Makanya dibilang di Alkitab kan, kasihilah musuhmu gitu loh. Nah jadi mari kita belajar sama-sama gitu loh. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengasihi kalau kita belum mengenal kasihnya Tuhan gitu loh. Jadi yang pertama dulu adalah kita harus kenal dulu kasihnya Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dulu dan menerima kasihnya Tuhan. Nah, suatu kasih Tuhan memenuhi hati kita, dari situlah kita akan bisa belajar untuk mengasihi juga. Nah, jadi kasih itu adalah sesuatu yang kita juga harus sebarkan dan juga harus kita tularkan kepada orang lain gitu loh. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan juga kita menjadi orang yang egois waktu kita sudah terima Tuhan, kita bersuka cita, kita diselamatkan, kita kesenangan sendiri gitu loh. Kita simpan sendiri keselamatan dan kasih yang sudah Tuhan berikan buat kita gitu loh. Orang lain mau peduli amat mau kemana. Nah, jangan juga seperti itu gitu loh. Jadi apa yang sudah kita terima itu juga harus kita bagikan juga kepada orang lain supaya orang lain juga mengalami apa yang kita alami. Nah, jadi mari kita sama-sama belajar untuk menularkan kasih kepada banyak orang supaya semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan dan juga mengasihi gitu loh. Jadi mari kita sama-sama menjadi orang yang memutus rantai kemarahan, dendam, sakit hati. Itu dimulai dari diri kita gitu loh. Waktu kita memutuskan mungkin waktu kita disakiti, kita dilukai, kita tidak dianggap gitu kan. Kita mungkin disepelekan gitu loh. Mari kita mengambil keputusan untuk kita tidak menjadi orang yang tinggal dalam kepahitan. Akhirnya kalau orang kepahitan itu kan pasti dia berpikir selalu hal-hal yang negatif gitu loh. Kapan ya kau yang gak butuh sama saya ya? Awas ya, memang sekarang bintangmu lagi bersinar gitu kan. Nanti tunggu ya kalau bintang saya lagi bersinar. Bintang bersinar itu seperti apa ya Kak? Bang, terang ya? Bercahaya katanya. Tunggu kalau bintang saya nanti lagi bersinar. Nah jangan seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena kita kan Tuhan ajari kita untuk kita tetap mengasihi sekalipun kita diperlakukan dengan tidak baik. Nah seperti itu. Amin. Anak-anak muda semuanya, karena kan biasanya kalau anak-anak muda kan dipancing dikit nih, langsung darah mudanya langsung ini gitu, langsung bergelora. Contohnya aja nih kan kalau di lampu merah nih, yang suka bawa sepeda motor atau bawa mobil, nih lagi lampu merah, ditin-tin dari belakang gitu kan. Nah kita langsung langsung terpancing marah gitu kan. Nggak lihat apa itu lagi lampu merah. Nah kadang-kadang seperti itu. Apa salahnya sih, udah diem aja gitu. Mungkin dia juga memang nggak lihat dari belakang kalau lagi lampu merah. Nah seperti itu. Nah jadi dari hal-hal yang kecil sebenarnya, dari hal-hal yang sepele gitu loh. Tapi untuk menjadi pribadi yang mengasihi itu memang nggak gampang dan nggak mudah. Kita pasti jatuh bangun di situ gitu loh. Kenapa? Karena kita juga masih manusia dan kita masih punya ego, masih punya perasaan dan juga masih punya yang namanya masih punya juga yang namanya harga diri. Nah gitu kan, anak muda kan biasanya gitu kan, harga diri nih gitu kan. Apalagi kalau orang karo ya Bang ya, orang karo katanya ada itu istilahnya, apa istilahnya Bang?
Kalau orang karo apa istilahnya bang? Kalau punya udah disakiti. Oh ini gelarne katanya gitu. Nah itu. Oh, nampak kali pembicaranya orang karo ya. Oh, iya sih baru ginting ya kan kak. Jadi maksudnya jangan jadi orang yang seperti itu gitu loh. Ya orang boleh melakukan hal yang jahat kepada kita. Orang boleh melakukan hal yang tidak baik buat kita. Tapi kita tetap harus jaga hati kita gitu loh. Jaga hati kita supaya kita tidak menjadi sama dengan dia. Nah kalau dia jahat sama kita itu urusan dia. Yang penting kita tidak jahat sama dia. Dan memang itu nggak gampang. Itu nggak mudah gitu loh. Mungkin kalau kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, ya mungkin kita akan, waduh, perlu harus banyak tarik nafas panjang gitu, dan juga harus bilang sama diri kita sendiri sabar seperti itu. Kenapa? Karena untuk apa namanya ya, untuk bisa bersabar dan juga menerima diperlakukan seperti itu memang nggak gampang gitu loh. Tapi satu hal yang saya belajar bahwa sewaktu kita memilih untuk kita mengasihi, maka kasih itu tidak akan kembali dengan sia-sia gitu loh, dan kasih itu tidak pernah gagal. Sewaktu kita membagikan kasih kepada orang lain, maka kasih juga yang akan kita tuai gitu loh. Tapi sewaktu kita membagi kebencian kepada orang lain, maka ya kita pasti juga akan menuai kebencian dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kalau kita menabur angin, maka kita akan menuai badai gitu loh. Jadi ngapain kita sampai menuai badai dalam hidup kita? Jadi mari kita menebar kasih, membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, dan apalagi gitu loh kalau itu saudara kita sendiri gitu loh, saudara kandung kita sendiri, sepupu kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri gitu loh. Nah, masa sih kita harus saling tidak teguran gitu kan? Apa namanya, tidak cakapan gitu loh. Atau mungkin dulu kita sahabat kental, kemana-mana selalu sama gitu loh. Kala apa kak? Kalau yang selalu bersama itu kemana-mana kak? Nah soulmate ya kan, kemana-mana soulmate. Orang kalau punya lihat Michael umpamanya kan, berarti dia selalu sama Brian gitu kan. Tiba-tiba nggak kawanan gitu, nggak cakapan. Brian, Michael di mana? Tahu lagi nggak cakapan. Kan lucu gitu loh. Padahal dari dulu kan berteman gitu, sahabat kental. Tiba-tiba nggak cakapan. Nah jadi seperti itu. Dan juga kasih itu bukan hanya sekedar perkataan. Kalau sekedar perkataan gampang aja kita bilang sama orang kan, aku mengasihimu. Sama Tuhan juga kita bisa bilang seperti itu, aku mengasihi kau Tuhan gitu loh. Tapi perbuatan kita apa gitu loh, bukti dari kasih kita itu apa? Nah Yesus bilang dia mengasihi kita, Yesus mengatakan bahwa dia mengasihi kita. Buktinya apa? Dia mati di kayu salib buat kita gitu loh. Nah jadi kasih kita juga kepada orang-orang di sekitar kita juga seperti itu. Bukan hanya perkataan kita. Contohnya kita bilang sama orang tua kita, Ma, aku sayang kali lah sama mama. Nah seperti itu. Tapi nyuci piring aja pun kita malas sekali gitu loh. Mama kita yang masak gitu loh. Nyapu rumah pun sampai berantakan semua. Tempat tidur kita aja pun gak kita beresin. Kayak mana buktinya itu kalau kita mengasihi mama kita? Medan kali ya bahasanya ya. Medan banget ya bahasanya ya. Nah seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi orang tua kita, berarti kita juga harus ada perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan. Contohnya nih kalau anak perempuan ya kan, bangun pagi itu ya janganlah siang-siang kali bangunnya gitu loh. Jangan siang-siang banget bangunnya. Bangun pagi ya dibantu orang tuanya untuk masak, nyapu, ngepel kalau sempat gitu kan. Kalau sempat ya, kalau nggak sempat ya nanti sore pulang kerja atau pulang kuliah baru ngepel. Yang penting harus dilakukan gitu loh. Nah begitu juga kalau kita sudah kerja nih kan, kita punya penghasilan dong, punya gaji dong. Jangan dimakan sendiri gajinya, jangan dimakan sendiri penghasilannya gitu, dibagi-bagi gitu loh. Kalau kita mengasihi orang tua kita, berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Karena orang tua kita juga sudah memberikan yang terbaik buat kita. Buktinya kita disekolahkan, kita dikuliahkan bagus-bagus, dan nggak pernah orang tua kita bilang kan, udahlah berhenti aja dulu kuliah, atau mungkin pas kita minta uang bulanan dibilang kan tunggu ya belum ada uang. Enggak, pasti mereka mengupayakan bagaimana supaya kuliah kita lancar terus gitu. Nah seperti itu. Jadi ayo gitu loh kita belajar. Dan juga untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, rekan kerja kita, mari kita belajar untuk mengasihi gitu loh. Sekalipun mungkin kita tidak menyukai tempat itu, kita tidak menyukai orang-orang yang ada
yang ada bersama dengan kita saat ini, tapi mari kita belajar untuk mengasihi. Karena suatu kita belajar untuk mengasihi mereka, menerima mereka, dan hidup bersama dengan mereka gitu loh. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Makanya kan seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa jangan kita memaksakan diri kita untuk memiliki apa yang belum kita miliki gitu loh, karena itu akan membuat kita sakit gitu loh. Tapi suatu kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, itu akan membuat kita punya kondisi hati yang lebih baik gitu loh. Dan juga kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang menyakiti kita atau mungkin membicarakan kita di belakang kita, jangan membalas melakukan hal yang sama gitu loh. Karena suatu kita membalas melakukan hal yang sama, kita sudah menjadi sama dengan dia gitu loh. Jadi apa bedanya kita dengan dia? Tapi suatu mereka berbuat jahat kepada kita gitu loh, kita tetap mengasihi mereka, kita berdoa yang terbaik buat mereka, kita mendoakan yang terbaik buat mereka. Kita sendiri akan melihat bahwa Tuhan yang akan bekerja gitu loh, dan Tuhan akan mengubahkan hatinya dia, dan tanpa kita sadari gitu loh, tiba-tiba kok dia jadi baik ya sama saya ya, kok jadi berubah ya perlakuannya kepada saya. Dan itu yang saya alami gitu loh, itu yang saya alami juga gitu loh. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa memaksa orang untuk mengerti dan juga untuk berpikir yang baik dan berpikir yang positif tentang kita gitu loh. Kita tidak bisa mengatur hati dan pikiran orang lain. Yang bisa kita tata dan kelola itu adalah hati dan pikiran kita gitu loh. Jadi makanya kan mari kita belajar untuk menebar kasih gitu loh, untuk membagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Dan terlebih lagi seperti saya bilang tadi, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita membagi kasih dengan mereka gitu loh, karena kasih itu tidak pernah gagal. Nah, kasih sama seperti Tuhan mengasihi kita, dan kasih Tuhan kepada kita itu tidak gagal. Buktinya apa? Kita diselamatkan gitu loh. Suatu Yesus mati di kayu salib, kita semua diselamatkan gitu loh. Kita semua diselamatkan. Nah, begitu juga suatu kita membagi kasih kita kepada orang lain, maka kasih yang kita bagikan itu tidak akan gagal. Kita akan menuai kasih juga gitu loh. Jadi tapi jangan juga berharap ya kan, aku berbuat baik sama dia supaya nanti dia juga berbuat baik sama saya. Bukan seperti itu gitu loh. Tapi suatu kita menebar kasih, membagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin bukan melalui dia, mungkin bukan melalui keluarga kita, mungkin bukan melalui teman-teman kita akan menuai kasih juga dari orang-orang yang bertemu dengan kita gitu loh. Jadi itulah yang mau saya sharingkan di malam hari ini, bahwa kasih tidak pernah gagal. Jadi jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti untuk menebar kasih, jangan berhenti untuk menjadi duta-duta Kristus dimanapun kita berada, di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja kita, di lingkungan kita, di keluarga kita apalagi. Makanya jadilah kita duta-duta Kristus, di mana orang bisa mengenal Kristus itu melalui hidup kita, yaitu dengan kita membagikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh kasih itulah seperti ini. Kita bertemu sama orang, kadang kan kita cenderung ya, saya juga dulu orangnya nggak gampang tersenyum gitu loh, dan nggak ramah gitu loh. Saya dulu orangnya, dan juga nggak gampang percaya sama orang-orang yang ada di sekitar saya. Tapi saya belajar untuk kalau jumpa sama orang, saya belajar untuk tersenyum. Ya belajar untuk senyum gitu loh. Tapi jangan juga senyum sendiri-sendiri ya. Lagi di angkot, lagi di mana nggak ada orang, senyum terus ya kan. Ya kan orang juga berpikir nih ya agak aneh nih kakak ini gitu kan. Jadi kalau kita bertemu sama orang, bertatap muka, ketemu mata, ya apa salahnya kita say hello, senyum. Atau kalau kita sama-sama orang Kristen, shalom, Tuhan berkati. Nah, kita berbagi seperti itu gitu loh. Jadi mari kita menjadi apa namanya ya, kalau virus corona itu kan menyebarnya cepat ya kan Bang, menyebarnya cepat banget gitu loh. Jadi ayo kita juga menyebarkan kasih itu dengan cepat gitu loh, melalui hidup kita. Amin, amin adik-adik semuanya, anak-anak muda semuanya, teman-teman semuanya. Nah, jadi seperti virus corona itu menyebar dengan begitu cepatnya, mari kita juga dengan cepat menyebarkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bukan hanya terbatas kepada kalangan kita, tapi juga kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Karena kan Tuhan bilang kan kita harus mengasihi sesama kita manusia. Sesama kita manusia itu siapa? Semua yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus memberikan kasih itu kepada mereka. Amin.
siap untuk menjadi penyebar kasih, siap untuk menyebarkan kasihnya Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, di sekolah kita, di kampus kita, di kantor kita, dimanapun kita berada. Amin. Tetap bersemangat. Dan saya sampaikan selamat menikmati hari Sabtu, malam Minggu, dan jangan lupa untuk beribadah besok. Dan tetap kita melakukan yang terbaik, ya kan? Ingat bahwa hidup kita itu diselamatkan untuk kita juga membagikan keselamatan kita kepada orang lain. Jadi kita diberkati untuk kita juga memberkati. Jadi jangan hidup untuk diri kita sendiri. Apa yang bisa kita bagi, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita apa yang bisa kita persembahkan bagi orang lain, lakukanlah itu selagi kita masih bisa, gitu loh. Jadi sebenarnya saya tadi baru dengar khotbah juga, dibilang memberi belum tentu mengasihi. Kita boleh aja memberi gitu loh kepada orang-orang di sekitar kita, tapi belum tentu kita mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, kita pasti memberi. Kalau kita mengasihi, kita pasti memberi. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi orang tua kita mengasihi Tuhan kita pasti akan memberi yang terbaik. Gak mungkin dong kita mengasihi orang tua kita, tapi sewaktu kita pulang ke rumah mau beli buah, beli yang harga yang murah aja deh, cari yang harga lebih murah. Gak mungkin dong seperti itu. Kita pasti kasih yang terbaik buat orang tua kita. Amin. Begitu juga untuk Tuhan, kita pasti berikan yang terbaik, karena Tuhan juga sudah berikan yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita tetap mengasihi, dan terlebih lagi mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup hari ini dengan doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh belajar tentang bagaimana kasih itu tidak pernah gagal. Saat ini Tuhan kami berdoa, biar Engkau Allah yang memenuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan cinta-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar, kami boleh mengenal Engkau sesungguhnya Tuhan, sehingga kami juga boleh memiliki kasih yang Kau miliki, sehingga kami boleh menyebarkannya juga Tuhan, menularkannya juga kepada orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami bisa mengendalikan diri kami, mengontrol diri kami, dan juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Tuhan, anak-anak muda yang lebih baik, bukan anak-anak muda yang liar, yang tidak bisa dikendalikan, tapi biar kami menjadi anak-anak muda yang tertib Tuhan dalam hidup kami, yang menjaga Tuhan diri kami dengan kebenaran firman-Mu, dan menjaga kekudusan kami Tuhan, supaya kami boleh tetap berkenan bagi-Mu. Biar kami menjadi anak panah Tuhan, yang siap dipakai Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi kesaksian Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, dan biar Tuhan melalui hidup kami nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sampai 1 minggu ke depan, dan biar di Sabtu depan Tuhan kami boleh bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasanya bagi nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, selamat menikmati malam Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu depan bersama dengan kami, keluarga Imaging Ministry, dalam acara Cakap-Cakap dengan Tuhan bersama dengan anak-anak muda. Terima kasih, Tuhan berkati.